Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah Ustazah sehat selalu. Teman-teman, pada hari ini Ustazah akan membacakan sebuah kisah. Kisahnya tentang Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, namun kisahnya kali ini Ustazah akan bercerita tentang masa kelahiran serta masa kecil Nabi Muhammad SAW. Teman-teman siap mendengarkannya? Yuk kita simak bersama ya. Selamat mendengarkan. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan masa kecilnya. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah di sebuah tempat di Jazirah Arab. Ayahnya bernama Abdullah dan ibundanya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir di tahun gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal. Disebut tahun gajah karena pada masa itu terjadi sebuah peristiwa besar yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Abraha yang sombong, marah. Ia ingin orang-orang tidak lagi datang ke Mekah untuk beribadah di Ka'bah. Ia membangun rumah suci yang sangat indah di Yaman. Namun hal ini tidak merubah sikap para penziarah yang tetap datang ke kota Mekah dan mengunjungi Ka'bah. Ia memimpin pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Pasukan bergajah, serbu, hancurkan Ka'bah. Mekah saat itu yang sudah kosong karena Abdul Muthalib, sang pemimpin kota Mekah saat itu, meminta kepada para penduduknya untuk mengungsi meninggalkan Ka'bah. Ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Ia mendengar berita akan adanya penyerangan Mekah, khususnya Ka'bah, yang akan dilakukan oleh Abraha. Oleh karena itu, ia pun datang menemui Abraha. Kembalikan untaku, engkau telah mencurinya dariku. Aku akan meminta untaku karena itu milikku, sedangkan Ka'bah adalah milik Allah. Biarlah Allah yang akan melindunginya. Begitu kata Abdul Muthalib. Abraha kecewa karena ia mengira Abdul Muthalib akan marah dan akan melawannya untuk mempertahankan Mekah. Namun teman-teman, ketika pasukan Abraha datang dengan tentara bergajah mendekati Ka'bah, kemudian apa yang terjadi? Sekawanan burung ababil pun datang untuk menyerang tentara pasukan bergajah. Mereka membawa batu-batu panas dari neraka jahanam. Dan tentara pasukan bergajah semua pun akhirnya mati terkena batu panas yang dijatuhkan oleh burung ababil. Semuanya mati. Begitu juga dengan Abraha, pada akhirnya mati sebelum sampai dapat menyerang Ka'bah. Pada masa itu teman-teman, Abdullah sedang pergi berdagang ke sebuah kota di Jazirah Arab. Abdullah pada masa itu sampai di sebuah negeri yang disebut dengan Syam. Sesampai di Yasrib, Abdullah tidak dapat melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah karena beliau jatuh sakit. Dan akhirnya para kafilah dagang kembali ke Mekah
tanpa bersama Abdullah. Berita ini pun sampai kepada Abdul Muthalib, dan akhirnya Abdul Muthalib mengutus anaknya bernama Haris untuk menemui Abdullah di kota Yasrib dan membawanya pulang apabila telah sembuh. Sesampai di Yasrib, Haris mendapati berita duka. Ternyata Abdullah telah wafat. Ia pun akhirnya kembali ke kota Mekah dengan membawa berita duka. Berita ini sampai kepada Abdul Muthalib dan sampai pula kepada Siti Aminah. Siti Aminah sangat sedih karena suami yang dicintainya, Abdullah, telah wafat sebelum kelahiran putra tercinta mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa terjadi. Di antaranya bergoyangnya singgasana Raja Persia. Kemudian padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan Persia. Juga surutnya danau yang dikultuskan oleh masyarakat Persia. Pada waktu itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Ibunda Siti Aminah melahirkan seorang bayi yang kemudian pada hari itu Aminah mengutus seorang untuk berkata kepada Abdul Muthalib, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datang dan lihatlah." Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika itu, ia mengambil bayi dari pelukan Siti Aminah. Dadanya bergemuruh dipenuhi rasa kasih sayang. Dengan penuh syukur, bayi Nabi Muhammad SAW ia gendong dan ia ajak untuk mengelilingi Ka'bah. Mereka bertawaf. "Aku memberi namamu Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, tetapi cukup dipahami. Kemudian Abdul Muthalib memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang masyarakat kaum Quraisy makan bersama. Mereka bertanya, "Siapa nama putra Abdullah cucumu itu?" Tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. "Muhammad." "Mengapa engkau tidak memberi nama dengan nama nenek moyang kita?" "Kuingin ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Begitu jawab Abdul Muthalib. Nah teman-teman, nama Muhammad yang berarti terpuji. Kemudian merupakan kebiasaan bagi masyarakat Arab untuk menyusukan bayi yang baru lahir kepada wanita di desa. Ibunda Halimah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi bayi susuannya meskipun Nabi Muhammad kecil adalah seorang yatim. Keberkahan pun dialami oleh Ibunda Halimah. Kambing maupun unta yang tadinya kurus serta tidak menghasilkan susu, tiba-tiba menjadi gemuk dan menghasilkan air susu. ASI Ibunda Halimah pun menjadi lancar. Nah teman-teman, akhirnya Nabi Muhammad pun tumbuh dengan sehat, hidup di atas pengasuhan ibu susuan Ibunda Halimah. Alhamdulillah. Nah, barusan saja kita menyelesaikan kisah tentang Nabi Muhammad SAW ketika menjelang proses kelahirannya dan masa kecilnya. Nah, teman-teman tadi yang sudah menyimak kisah yang Ustazah
sampaikan, mudah-mudahan bertambah sayang dan cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi dengan Ustazah Erna di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.